sahabat The Cruz, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi ilmu tentang bagaimana cara kita mengukur suhu tubuh pada hewan, terutama pada anjing dan kucing. Karena banyak sekali yang konsultasi ke saya bahwa mengatakan, dok, anjing saya suhunya demam nih, dok, anjing saya suhunya, kucing saya demam nih, gitu ya. Nah, kemudian saya tanya, indikatornya apa? Biasanya mereka memegang atau dengan perasaan. Nah, ini tidak bisa, kami saja dokter tidak bisa melakukan hal itu hanya dengan perasaan. Walaupun kami juga sudah lama praktek, tetap indikatornya adalah menggunakan alat yang namanya termometer, ya. Nah, termometer ini ada beberapa macam, ya, ada beberapa termometer yang digunakan dalam mengukur suhu tubuh pada hewan, terutama anjing dan kucing. Nah, ini ada 3 macam alat termometer pada hewan dalam kita melakukan pengukuran suhu tubuh hewan. Yang pertama adalah ini termometer air raksa, ya. Kemudian ini termometer digital, ya. Dan yang ketiga adalah termometer infrared, ya. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ya. Untuk termometer air raksa, tingkat akurasinya bagus, cuman permasalahannya adalah dia lama, ya. Jadi kalau memang pasiennya banyak, biasanya ini agak sedikit lama dalam menghandle pasien, ya. Nah, yang kedua, ini termometer infrared. Nah, ini biasanya kalau pada hewan digunakan di telinga, ya. Di telinga bisa, di anus juga bisa, tanpa menyentuh. Ini biasanya kelebihannya kalau digunakan untuk anjing-anjing yang galak, ya, yang tidak bisa dilakukan pengukuran lewat anus. Nah, ini biasanya kita menggunakan termometer infrared lewat telinga, ya, jadi tanpa kontak langsung dengan si hewan. Nah, cuman kekurangannya adalah tingkat akurasinya ini kurang bagus, ya, jadi kadang bisa berbeda, ya. Nah, yang ketiga, kita pakai di sini kita pakai termometer digital, ya. Kelebihannya memang ini cari termometer digital yang memang hasil pembacaannya adalah 10 detik, karena ada yang 60 detik, ada 10 detik. Nah, kita pakai yang 10 detik. Jadi ini lumayan cepat, tingkat akurasinya lumayan juga, dan kemudian cari yang ujungnya fleksibel, ya. Jadi fleksibel, tujuannya apa? Tujuannya biar si hewan tidak sakit, karena ada dua nih, ada yang fleksibel, ada yang kaku. Nah, kalau fleksibel biasanya hewan merasa lebih nyaman, ya, karena ini kita masukkan ke dalam anus. Sekarang bagaimana caranya mengukur suhu tubuh hewan pada anjing, ya. Oke, nah ini kita nyalakan dulu termometernya. Oke, kita nyalakan. Baik, kemudian hewannya kita posisikan, dan kemudian kita cari anusnya, ya. Kalau betina jangan salah, ada anus dan ada vagina, ya. Jadi kita ambil, kalau anus adalah selalu dekat dengan buntut, dengan ekor, jadi dia di bagian atas, ya. Ini kita lihat termometer bekerja, dia membaca. Nah, ini tidak sampai 10 detik sudah keluar hasilnya 39,2 derajat, ya. Nah, itu bagaimana caranya kita mengukur suhu tubuh pada anjing atau kucing. Sangat mudah, sangat simpel. Jadi hal ini sebenarnya bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat The Cruz di rumah, gitu, ya. Jadi ketika nanti mau konsultasi ke dokter, misalkan emergensi tengah malam, bisa menyatakan bahwa, dok, anjing saya atau kucing saya suhunya demam, sudah saya ukur dengan alat termometer digital. Nah, ini indikasi bahwa memang ada suatu gejala klinis yang memang di luar dari gejala klinis normal, ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana, dok, ketika suhu anjing atau kucing saya demam atau suhunya di atas normal? Ada beberapa memang hal yang harus dilakukan. Pertama, ketika anjing atau kucing dalam keadaan, katakanlah pasiennya anjing, dalam keadaan suhunya tinggi di atas 39 derajat Celcius. Nah, berarti ini kita harus tanya dulu, kita harus gali informasi dulu sebanyak-banyaknya. Contohnya adalah anjing memang dalam posisi seperti apa? Apakah dia habis bermain, ataukah dia habis dimandikan, atau habis dijemur di pagi hari, atau dia habis berlari-lari. Jadi banyak faktor yang menyebabkan juga si hewan suhunya menjadi naik, ya. Nah, ketika kita sudah gali informasi dan kita dapat informasinya, katakanlah, oh tidak, dok, anjing saya ini kondisinya tidak sedang bermain atau tidak sedang habis dimandikan, jadi anjingnya sudah diam saja. Nah, bisa jadi biasanya adalah
gejala demam ini adalah salah satu terjadinya radang atau infeksi yang salah satunya bisa disebabkan oleh bakteri ataupun virus. Seperti itu. Jadi bagaimana penanganan di rumah? Penanganan di rumah biasanya jangan berlama-lama, karena kalau sudah tinggi sekali dikhawatirkan kalau pasien anjing itu bisa heat stroke ya, karena kelebihan panas itu akan bisa menyebabkan risiko kematian pada anjing tersebut. Jadi sebaiknya segera bawa ke dokter hewan langganan Anda untuk dilakukan pengecekan terhadap anjing tersebut ya. Kucing juga sama seperti itu, dilihat juga ketika suhu tinggi itu banyak beberapa faktor. Stres juga bisa menyebabkan si kucing menjadi suhunya tinggi. Selain dari infeksi bakteri, ada infeksi virus, atau juga habis di grooming juga sama. Nah kalau kucing itu tindakannya adalah harus memang segera bawa ke dokter hewan, karena di kucing itu tidak bisa diberikan obat anti penurun panas ya. Jadi memang tidak boleh karena bersifat racun ya. Jadi buat sahabat Petrus, jangan pernah memberikan obat anti penurun panas manusia pada kucing, karena hal ini bersifat toksik atau racun dan bisa mengakibatkan kematian akibat racun yang diberikan ke kucing tersebut. Nah biasanya kalau sudah ke dokter hewan akan cek, akan anamnes kondisi pasien dan dilihat, dan biasanya ditreatment dengan suntikan biar cepat terjadi penurunan suhu tubuh menjadi normal. Boleh dilakukan dengan penyuntikan antiviretik, yaitu anti penurun panas ya. Nah dengan demikian kondisi anjing ataupun kucing sahabat Petrus itu insya Allah bisa kembali normal di suhu normal di 38 derajat Celcius sampai dengan 39 derajat Celcius. Nah ini untuk pemeriksaan kucing, pertama kita cek dia punya berat badannya dulu. Berat badan ini digunakan untuk satu, mengontrol apakah ada peningkatan berat badan atau penurunan berat badan dari record sebelumnya. Tentu juga ini digunakan untuk menentukan dosis obat yang akan diberikan kalau dia sakit. Berikutnya kita cek suhu. Itu yang bisa kita share untuk konten kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat Petrus, dan mudah-mudahan kedepannya kita akan buat konten yang lebih menarik lagi sebagai bahan untuk edukasi terhadap pet lover yang ada di Batam. Oh ya, satu lagi saya lupa, untuk sahabat-sahabat Petrus yang memang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran tentang seputar edukasi untuk pet lover, baik anjing atau kucing, bagaimana cara merawatnya dan segi kesehatannya, boleh komen and like di konten ini ya.